Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linatul Arifah dari kelas PBSI 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih problematika bahasa dan sastra Indonesia. Nah, apa sih itu problematika bahasa dan sastra Indonesia? Problematika bahasa Indonesia itu kata tuturan yang terbentuk dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Problematika merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi, problematika bahasa Indonesia adalah kesalahan bahasa meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang bersifat problematika dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud dalam problematika bahasa Indonesia. Dan apa sih itu problematika sastra Indonesia? Problematika sastra Indonesia, pembelajaran sastra itu kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sastra sebagai alat untuk pengajarannya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dicontohkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sastra dapat dijadikan sebagai ranah satu alat pembelajaran sebagai bahasa, karena hakikatnya sastra itu merupakan karya seni yang dikemas dalam produk bahasa. Jadi, dalam melakukan pembelajaran tentunya tidak akan belajar mulus tanpa adanya hambatan pada proses pencapaian tujuan, dan itu merupakan problematika sastra Indonesia. Oke, sekarang apa sih itu faktor pemicu pendidikan dalam problematika bahasa Indonesia? Yang pertama itu ada keterbatasan akses pendidikan. Nah, di sini salah satu masalah utama yaitu keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Banyak sekali anak yang tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jarak jauhnya yang ditempuh, transportasi terbatas, dan fasilitas yang minim. Yang kedua itu ada kurikulum yang tidak relevan. Banyak kritik terhadap kurikulum di Indonesia karena dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perlu dilakukan renovasi kurikulum untuk memastikan bahwa siswa dilatih dengan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang modern. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Dan yang terakhir itu kurangnya keterlibatan orang tua. Partisipasi keterlibatan orang tua itu sangat penting loh. Dan di sini di Indonesia itu sangat rendah program pelibatan orang tua dan peningkatan kesadaran peran penting dalam pendidikan anak itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan si anak tersebut. Oke, sekarang saya akan kasih contoh problematika bahasa Indonesia waktu jenjang SMP. Di sini saya mengambil materi tentang cerpen. Nah, di sini bagian materinya itu pengertian cerpen, struktur cerpen, jenis-jenis cerpen, ciri-ciri cerpen, contoh cerpen. Nah, di situ ada persiapan. Bagian persiapan itu siswa mampu memahami apa itu cerpen. Siswa mampu memahami struktur cerpen, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis cerpen, siswa mampu memahami ciri-ciri cerpen, dan guru mampu menjelaskan contoh cerpen. Nah, di sini ada bagan harapan itu siswa dapat memahami isi dari cerpen, siswa dapat menganalisis isi cerpen, siswa dapat membuat cerpen dengan baik. Bagan kendala dalam cerpen.
Siswa mengalami kesulitan pada sastra, khususnya cerpen, karena banyak yang kurang minat bacanya. Lalu, guru yang ada di sekolah itu terbatas. Nah, hasil yang diharapkan pada guru itu, siswa dapat diberikan latihan atau praktik menulis cerpen dengan tema yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, guru mengevaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya itu kesesuaian cerpen dengan tema, kemampuan menyajikan tokoh, latar, dan alur dalam cerita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.